Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armelia Cantika Putri Kirana dengan NPM C10240013. Saya akan menjelaskan startup saya dengan menggunakan aplikasi Wadwani Entrepreneur, yang dimana aplikasi ini adalah aplikasi gratis dari Wadwani Foundation yang membantu merencanakan strategi bisnis startup. Aplikasi ini menyediakan pelatihan, bimbingan mentor, dan juga panduan praktis yang bisa diakses lewat HP, Android, ataupun iOS, dan juga bisa diakses oleh link. Di dalamnya terdapat modul-modul pembelajaran yang dirancang untuk membantu pengguna memahami langkah-langkah membangun dan mengembangkan bisnis secara terstruktur, cocok untuk pelajar, pemula, maupun pelaku UMKM. Program ini dirancang untuk membimbing calon pengusaha melalui 11 tahap penting dalam membangun bisnis. Anggap saja ini seperti 11 level dalam sebuah game, yang dimana setiap level ini membuat bisnis itu semakin kuat dan siap menghadapi tantangan. Langsung saja ke penjelasan tiap modul. Modul pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dunia nyata. Banyak orang-orang yang bosan dengan cara belanja yang itu-itu saja dan desain pakaian yang monoton. Nah, Cantika Butik ini menjawab masalah dengan menghadirkan butik yang menawarkan pengalaman belanja yang seru, diskon yang unik, dan desain fashion yang menarik. Lalu pada modul kedua, mengidentifikasi pelanggan dan validasi kebutuhan mereka. Pada modul ini kita harus menentukan siapa sih target pelanggan kita dan mengetahui apa kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi oleh butik. Nah, pada Cantika Butik ini kami berfokus pada wanita muda di kota besar. Persona yang dibuat seperti persona pertamanya yaitu Nesa Deradia, mulai dari pekerjaan dia apa, masalah yang harus diselesaikan apa, misalnya menemukan pakaian yang sesuai dengan gaya pribadi Nesa, sehingga tim butik bisa memberikan saran sesuai gaya pakaian yang biasanya Nesa pakai, dan pelanggan lainnya tentang masalah mereka, sehingga kami tim butik bisa memberikan layanan yang lebih baik. Mengenali persona ini membantu kami memahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan rasakan saat belanja. Lalu pada modul ketiga yaitu di sini kita menghasilkan ide solusi. Nah, menganalisis apa yang ingin pelanggan capai dan solusi lain apa yang mereka sukai sekarang. Nah, sehingga Cantika Butik memberikan pengalaman belanja yang nyaman, murah, dan menyenangkan yang belum bisa didapat sepenuhnya dari kompetitor seperti Shopee ataupun personal shopper mahal biasanya ya. Misalnya pada butik Cantika ini menghadirkan diskon semakin malam semakin besar yang bisa diberitahu di butik langsung dan juga bisa diakses melalui aplikasi Cantika Butik itu sendiri. Lalu pada modul keempat yaitu memetakan peluang dan kompetisi. Nah, pada di modul ini kita harus menentukan siapa sih pesaing langsung dan tidak langsung, tren makroekonomi mana yang mendukung atau menantang peluncuran usaha, lalu menganalisis ukuran peluang. Sehingga dari modul ini Cantika Butik dapat menentukan pesaing langsung misalnya Zalora dan pesaing tidak langsungnya misalnya Shopee. Tren makroekonomi yang memberikan yang memberikan dampak positif misalnya teknologi, yaitu dapat meningkatkan penjualan butik secara online. Lalu memberikan dampak negatif yaitu misalnya dalam sektor ekonomi kenaikan biaya pengiriman dan logistik. Setelah itu mengukur ukuran total peluang pasar dan apakah pasar mengalami pertumbuhan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan terarah. Lalu pada modul kelima yaitu membangun prototipe ataupun validasi, yaitu membuat tampilan awal produk dan uji ke pengguna. Nah, pada Cantika Butik ini kami membuat prototipe aplikasi dengan fitur seperti notifikasi diskon, wishlist, pembayaran digital, dan lain-lain. Dari 22 orang, baru teruji 19 orang yang suka dengan desain dan kemudahannya dari aplikasi ini. Kritik yang masuk dari pelanggan ataupun tim jadi bahan perbaikan. Lalu pada modul ke-6 yaitu memperkirakan ukuran peluang dan menganalisis pesaing. Di modul ini kami menentukan siapa sih pesaing buruk dan apa kelebihan dan kelemahan mereka untuk kami memberikan layanan yang lebih baik
dibandingkan pesaing. Misalnya Cantika Butik ini bersaing langsung dengan Zalora, Berrybenka, dan lain-lain. Tapi kami punya keunggulan karena menggabungkan toko fisik dan teknologi real-time diskon yang unik, yang sulit ditiru oleh pesaing. Lalu modul ini menganalisis perkiraan ukuran peluang untuk memastikan bahwa usaha yang akan dilakukan benar-benar punya potensi pasar yang cukup besar dan layanan untuk dijalankan. Lalu pada modul ketujuh yaitu kami mengembangkan model bisnis. Pada modul ini kami menentukan modal pendapatan dan harga yang dikenakan per baju dan juga bangun dan kanvas startup butik. Misalnya pada model pendapatan, butik menggunakan model berlangganan. Di antara produk butik contohnya dress casual pada jam misalnya jam 16.00 sampai jam 18.00 diskon sebesar 20% selama 1 minggu hanya untuk pelanggan setia, sehingga itu mempengaruhi harga dress tersebut selama seminggu lebih murah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu pada modul 8 yaitu menentukan strategi pemasaran dan penjualan. Di modul ini akan memandu langkah-langkah untuk memasarkan produk startup, mulai dari saluran yang digunakan, tempat target mitra bisnis untuk melakukan pemasaran, hingga video promosi penjualan ke persona pelanggan. Lalu pada modul 9, pengelolaan keuangan untuk profitabilitas. Di modul ini akan memandu strategi keuangan mencakup modal, harga, laba, dan lain-lain yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Lalu pada modul 10 yaitu menentukan prodik anggota tim. Siapa saja sih tim yang bekerja untuk startup ini? Misalnya dalam Cantika Butik itu memiliki desainer fashion, penjahit utama, lalu yang memasarkan lewat digital, karena tidak mungkin kan saya sebagai owner yang bekerja sendirian, maka dari itu saya meminta tim untuk bekerja sama. Lalu pada modul 11 yaitu meningkatkan skala usaha dan pitching. Di modul ini akan membantu tentang penilaian usaha, sumber daya yang dibutuhkan tiap kuartal, hingga membuat daftar mentor untuk pendampingan keberlanjutan bisnis. Misalnya di startup kami mentornya adalah Carolina Herreria untuk menyusun model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Sekian penjelasan dari startup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.